acara ini dimulai, kami bacakan susunan acara pada hari ini. Dimulai yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua yaitu tilawah, dan yang ketiga paparan PPDB penerimaan peserta didik baru Ma'had Umar bin Khattab Madiun. Kemudian dilanjutkan kajian sekaligus doa serta pembagian hadiah lomba, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melanjutkan acara yang kedua, yaitu tilawah. Dipersilakan kepada Ananda Ilham Ramdan Sunarto dan sari tilawah oleh Ananda Bira Septian Putra Zain. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah terima kasih kepada Ananda Ilham dan Ananda Bira. Semoga bacaan Qur'annya yang telah dilakukan ini membawa rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara berikutnya, yaitu paparan PPDB penerimaan peserta didik baru Ma'had Umar bin Khattab Madiun oleh Ibu Mega Priyanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih lemes nih Bu. Belum ada suaranya ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa berkumpul. Semoga mendapat keberkahan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustadz Abu Dodis Nasution selaku pembina Yayasan Rumah Quran Abu Bakar Asyidin, para ustadz dan ustazah yang senantiasa istiqomah terus berkontribusi untuk menolong agama Allah, yang selalu bersedia hadir, insya Allah semoga selalu diberkahi. Juga Bapak Ibu Wali Santri yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Juga anak-anakku semuanya yang Masya Allah selalu istiqomah setiap hari Sabtu dan Ahad yang menimba ilmu Yayasan Rumah Quran Abu Bakar Asyidin. Semoga selalu diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Harapan kami adalah Bapak Ibu ini menjadi circle utama ya, yang terpenting buat kami, karena informasi yang terdapat di dalam yayasan kita yang paling utama harus tahu adalah keluarga besar Yayasan Rumah Quran Abu Bakar Asyidin. Dan Bapak Ibu semuanya ini adalah keluarga besar Yayasan Rumah Quran Abu Bakar Asyidin. Perkenankan saya Mega selama kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan program PPDB Ibu. Alhamdulillah atas doa-doa dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah tahun ini Yayasan Rumah Quran Abu Bakar Asyidin akan membuka pesantren tahfiz Ibu Bapak. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Perjuangannya tidak mudah untuk sampai dengan titik ini ya, termasuk support dari Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya. Baik, mohon ya. Alhamdulillah ya Bu. Nama dari pesantren kita itu pesantren atau Ma'had ya Bu, Ma'had Umar bin Khattab. Ya, insya Allah gedungnya ada di samping sana yang sudah sering kita saksikan ya Bu. Nah, tentang Ma'had Umar bin Khattab ini adalah lembaga pendidikan Islam formal itu dengan sistem pembelajaran terpadu, insya Allah juga dengan lingkup asrama, dengan pembelajaran intensif, karena program kita adalah program unggulan kita itu adalah tahfiz, dan ini ditambah juga dengan program bilingual yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan harapannya adalah bisa mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jadi ilmu agamanya yang utama itu juga dapat, sekolahnya juga dapat ilmu pengetahuannya gitu. Jadi tagline kita kemarin adalah belajar ngaji, belajar sekolah. Lanjut Mbak. Nah, visi dan misi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab biasa kita singkat dengan UBK biar enak menyebutnya, UBK Madiun biar gampang. Nah, visinya adalah
mencerdaskan generasi bangsa, mulia dalam akhlak, unggul dalam ilmu, aktif dalam beramal. Gitu. Jadi cita-cita insya Allah setiap ibu ingin anak-anaknya ini punya akhlak yang mulia, ya, baik, tindakan sopan santunnya, dan harapannya adalah ilmu yang didapat itu juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Misi kita adalah menanamkan pendidikan berbasis ilmu syar'i, mampu beribadah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mampu menjadi kader dakwah yang unggul dan bersaing. Ya, jadi dalam menuntut ilmu itu semuanya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi agar nanti bisa kita mencetak generasi penerus kader-kader dakwah yang unggul dan bersaing. Lanjut. Nah, ini tadi sudah kita bahas, landasan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, masuk ke program unggulan Ibu. Program unggulan ini tadi sudah sempat saya sampaikan, yaitu tahsinul Quran, kemudian tahfizul Quran, kemudian bilingual bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi misalkan nanti putra-putrinya Ibu mau melanjutkan di pesantren Umar bin Khattab, ya, insya Allah nanti sudah dapat Ibu tahsinnya, sudah ada setiap hari, ya, Sabtu dan Ahad dipelajari. Yang tahfiznya juga sudah ada. Jadi nanti tinggal ada tambahan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dan juga nanti ada pelajaran umumnya juga, Bu. Jadi nanti pelajaran umumnya itu ya seperti biasa anak-anak ketika belajar di sekolah formal. Ada IPA, IPS seperti itu. Jadi memang yang lebih diutamakan adalah pelajaran-pelajaran yang berbasis agama. Kemudian ada ekskulnya nih, ekstrakurikulernya. Ini insya Allah kita ada ekskul komputer, kemudian memanah, dan alhamdulillah juga Bu ada kita lab komputer, ya, karena kita ini sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga di Al-Barakah yang sudah mempunyai izin resmi juga. Jadi kita nanti belajarnya dengan Al-Barakah. Jadi sudah ada fasilitas lab komputer, dan insya Allah fasilitasnya sudah ada full AC, ruangannya sangat nyaman. Terus kemudian, nah ini program target hafalan dan mungkin 6 juz insya Allah, ya, selama 3 tahun, dan nanti ada persiapan pengambilan sanad qiraat Imam Asy'ari dengan rawi Imam Harus bin Sulaiman, tentunya bagi santri yang sudah memenuhi standar. Insya Allah mudah-mudahan lebih bisa lebih dari target, misalkan bisa 10 target atau bahkan 30 juz gitu satu dalam waktu 3 tahun, ya, insya Allah gitu, ya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, ada program ekskulnya komputer, memanah, kaligrafi, hafizah, karate, ya. Lalu lanjut. Nah ini program materi kepondokannya ini nanti dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, ya. Jadi nanti belajarnya itu dari pagi, ya 24 jam ya kalau kepondokan. Ya. Terus nanti Sabtunya, di Sabtunya baru ke pelajaran umum. Terus lanjut. Nah ya, ini tadi untuk program ekskulnya, ya. Lalu, nah ini Bu, nanti ada penerimaan peserta didik, itu ada 2 jalur. Yang pertama, jalur beasiswa 100% untuk yatim piatu duafa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus kemudian ada jalur reguler. Nah, sudah. Nanti untuk pendaftarannya ada yang bisa dilihat dari link yang sudah tersedia, atau bisa datang langsung untuk menanyakan dengan admin di kantor.
untuk prosesnya, terus biaya-biayanya, lebih detailnya seperti apa. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas saja Bu, ya. Jadi konsepnya adalah Umar bin Khattab ini adalah pesantren tahfiz. Nah, nanti untuk pembelajarannya umum, ini kita setara SMP ya Bu, setara SMP. Dan nanti juga akan dapat ijazah yang resmi, dan itu bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalkan nanti Anda mau melanjutkan ke SMA negeri dan lain-lain, itu bisa Bu, ya. Jadi jangan khawatir. Jadi intinya adalah Bapak Ibu tujuan anak ini mau kita pondokin gitu, ya. Dan insya Allah dapat dua-duanya. Dan nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya juga tidak ada masalah insya Allah, gitu ya. Begitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Masih ada waktu. Ada? Ya, brosurnya sudah dapat semua Ibu. Ya, mohon disimpan. Dan nanti misalkan ada tetangga atau kerabat yang membutuhkan informasi bisa disampaikan ya, karena Bapak Ibu semuanya adalah istilahnya penyambung lidah. Ya, kita biasanya kalau promosi itu di luar ada yang bayar Bu. Dengan Bapak Ibu mudah-mudahan yang bayar adalah amal soleh, dibayar oleh Allah. Ya, ya. Monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Ini sudah dibuka ya Bu PPDB-nya sampai dengan bulan Juni insya Allah. Baik, jika tidak ada dari Bapaknya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Mita Prihandini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi orang tua atau wali santri yang mungkin kalau di forum ini mungkin tanyanya kurang luas, kurang enak gitu. Nanti setelah acara bisa langsung ditanyakan langsung kepada Ibu Mika atau asatidz yang lain. Mungkin yang di brosur sudah juga tercantum kontak person atau nomor telepon, juga nanti bisa langsung ditanyakan kepada admin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Menginjak acara berikutnya, yaitu kajian parenting oleh Ustadz Abu Doris Nasution. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya jam segini memang jam-jam krusial orang berpuasa, tapi ini belum berpuasa, ya. Maka sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya itu kalau mengisi kajian, kalau sonepo enak itu mesti lama Bu. Jadi kalau jenengan pas ada pengajian sone tak enak, itu mesti mau balikin dan cepat selesai. Itu rumus itu di mana-mana. Soalnya kalau gak dipenaknya benar cepat selesai ya. Karena kalau aku baliknya ngomong kan mesti buahnya yang lupa waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali santri Yayasan Muhammad Abu Bakar As-Siddiq, kami ucapkan syukur rawuh, selamat datang. Ya beginilah tempatnya. Kita masih sedang proses semuanya Bapak Ibu sekalian. Terkhusus tadi yang disampaikan oleh Bu Mega, pemaparan PPDB atau PSB. Saya ingat panjenengan terakhir kesini yaitu pertemuan kajian parenting seperti ini disertai dengan penerimaan lapor. Betul nggih? Betul nggih? Itu kurang lebih berapa bulan yang lalu itu? 4 bulan yang lalu. Saya juga lupa. Waktu itu seingat saya menyampaikan dan memohon doa. Ibu, Bapak di sebelah selatan masjid ini menghadap ke timur ada bangunan yang belum jadi. Saat ini pun juga belum jadi. Jadi sudah hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun belum jadi. Tapi insya Allah sebelum tahun ajaran baru, Ma'had Umar bin Khattab ini kita selesaikan perkiraan pokoknya sebelum tahun ajaran baru, bulan Juni biasanya itu, Juni atau Mei, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tadi sudah disampaikan panjang kali lebar kali tinggi, tidak lain dan tidak bukan. Sesungguhnya saya pribadi dan juga teman-teman semuanya yang berkecimpung di lembaga dakwah ini hanya menginginkan satu toh, apa itu? Amal soleh yang tidak pernah terputus. Setuju apa enggak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Saya kira setuju. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, qata'a amaluhu illa min salasah." Sesungguhnya ketika ibnu Adam, anak Adam, meninggal dunia, terputuslah amal-amalnya illa min salasah, kecuali 3 perkara. Nomor 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, panjenengan ada masjid butuh bangunan. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, sholat, rawatib, sunnah, pengaosan, macam-macam, jenengan nyumbang di situ, amalnya terus mengalir. Ada pondok pesantren, ada lembaga yatim piatu du'afa, yatim du'afa misalkan, atau yatim piatu penghafal Al-Quran, jenengan memberikan makan untuk mereka dan mereka membaca dan menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, juga karena wasilah bantuan panjenengan
ngasih maem, maka mengalirlah amalnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika dia mendapatkan ilmu tersebut diamalkan. Bapak Ibu sekalian, ada rumus penting yang harus kita pahami sebagai orang tua. Setidak-tidak bisanya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sudah belajar bertahun-tahun membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi belum bisa-bisa. Ada satu rumus yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, rumus yang pertama dan yang paling utama ialah jangan pernah mengajarkan surah Al-Fatihah, basmalah dari mulai ta'awud, basmalah dan Al-Fatihah kepada orang lain. Ajarkanlah surah itu kepada putra putri panjenengan oleh panjenengan sendiri. Ta'awud, basmalah, Al-Fatihah. Jangan sampai diajarkan oleh orang lain. Ini rumus. Ajarkan oleh panjenengan sendiri. Karena suratul Fatihah dibaca setiap saat, setiap waktu, biar panjenengan dapat pahala yang mengalir dari anaknya. Jangan disekolahkan quiz. Ben anaknya belajar kok. Tidak seperti itu. Minimal berikan ilmu ta'awud, basmalah dan Al-Fatihah kepada putra putri panjenengan sendiri dan jangan diajarkan oleh orang lain. Itu dengan membaca suratul Fatihah untuk sholat rawatib ada berapa kali? Ada berapa kali dalam sehari? Kita memohon ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari berapa kali dalam sholat rawatib? Maghrib 3, Isya 4, 3 tambah 4. Begitu jalan itu. Sebanyak itu anak kita membaca setiap saat, setiap waktu, sehari 5 kali. Kita yang mengajarkan, pahalanya ke kita, Bu. Maksudnya begitu. Ada berapa? 17 kan? 17 kali. Belum sholat sunnahnya. Belum kalau dia menghafalkan surah-surah yang lain. Dengan dapat. Kita semua dapat. Yang ketiga, awaladin shalihin yad'ulah. Apa yang ketiga? Anak yang soleh yang gemar mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu sehari 5 kali bahkan lebih mendoakan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah salah satu motivasi kami mendirikan yayasan atau sebuah lembaga Islam seperti ini dalam rangka memberikan wadah kepada masyarakat. Intinya begini, Ustaz, ngapunten, tidak bisa bayar, tidak usah memikirkan itu. Kalau memang tidak mampu, bilang tidak masalah bagi kami. Cukup doakan kami, ustaz-ustazahnya sehat, murah rezeki, pondok pesantrennya segera jadi, bisa beli tanah sebelah sana dan sebelah sini karena sudah banyak yang dijual. Sudah banyak yang dijual dan menawarkannya ke kita. Tidak bisa bayar, Ustaz, doakan kami saja ya Allah, mudah-mudahan yayasan Abu Bakar As-Siddiq semakin berkembang
berkembang, semakin maju. Itu saja. Saya punya prinsip, Bu. Jangan sampai anak-anak itu yang ingin belajar agama mondok kesulitan biaya, kok gak sido mondok, gak sido belajar agama. Jangan. Beasiswa yang kita berikan itu adalah dana umat. Makanya ada donatur kita nitipkan ke sana ke sini. Sesungguhnya tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan. Ustaz bisanya separuh misalkan, monggo. Ustaz bisanya seperempat, monggo. Cukup doakan kami. Itu saja prinsip saya mendirikan lembaga itu. Agar apa? Agar ketika nanti saya sudah tidak ada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah mudah-mudahan dengan ini bisa membantu orang-orang mengembangkan diri menjadi mujahid dan mujahidah, penghafal Al-Quran, pecinta Al-Quran. Biarkan itu menjadi ladang amal soleh kami yang terus mengalir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak panjang lebar, tapi satu terakhir saja yang ingin saya tanyakan. Testimoni dari satu wali santri dan satu santri, apa yang sudah dirasakan ketika belajar di Yayasan Rumah Quran Abu Bakar As-Siddiq? Satu saja testimoni. Mau saya tunjuk atau mengajukan diri? Misalkan, alhamdulillah, semakin ini semakin itu, monggo. Itu testimoni dengan sendiri. Tempatnya Ustaz mepet sawah Ustaz. Bapak jajannya enek, akhirnya anak keluar, monggo, tidak masalah. Itu bagian evaluasi daripada kami. Satu saja. Nah, Mas Tian, ini Mas. Mas Ilham. Duduk. Mas Ilham. Tadi berangkat sama siapa, Mas? Ibunya apa? Di depan. Ibu? Ini ibunya Ilham ini. Monggo Ibu, temriki. Ini terakhir sesi kita. Monggo. Sebelah kaki, monggo sini saja ada Bapak Haji. Saya ingin testimoni saja. Ini dulu perasaan waktu saya mengajar di MI Muhammadiyah masih segini. Sekarang sudah segini. Hampir sama dengan saya 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu. Ini murid saya di MI Muhammadiyah segini. Terus segini, Masya Allah. Mas, di sini belajar sudah berapa tahun? Sekarang kelas berapa? Dulu diajar Ustaz kelas berapa? 3. Berarti sudah 3 tahun di sini, ya kan? Sudah 3 tahun. Apa Mas yang kamu rasakan ketika belajar di sini? Sudah punya hafalan berapa? 1 juz lebih berapa kemarin? Banyak toh? Sampai 2 juz. Sampai 2 juz kemarin yang ikut wisuda di sini Bu, aku bilang itu hampir 2 juz. Ya memang kemampuan setiap anak itu berbeda, tapi ada kemauan terus belajar menuntut ilmu, menghafal Al-Quran biasa. Monggo Ibu, mungkin ada testimoni atau mungkin saran dan masukan selama putranya belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan Ustaz Abdul Haris sudah menyempatkan waktu bagi saya untuk testimoni. Memang waktu anak saya Ilham Ramdan sudah selama 3 tahun ini Pak belajar. Ini banyak ilmu yang didapatkan ya, dari pendidikan akhlak juga
non formal. Mungkin alhamdulillah anak kami dengan bertambahnya ilmu yang ada di luar sekolah itu juga mengenal satu sama lain. Teman-teman yang tidak ada di lingkungan sekolah normal itu juga mengenal teman-teman yang ada di bersosial nih. Ya. Kemudian dari kegiatan yang diadakan dari yayasan itu juga menambah semangat untuk belajar semakin dalam meningkat ilmu. Banyak sekali perubahan karakter yang sudah wujud dari pendidikan di luar sekolah. Mungkin hanya itu saja bisa kami laporkan ke semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit salah satu testimoni ya. Tentunya kami jauh dari kata sempurna dan tidak akan mungkin sempurna. Mohon doanya itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya tatkala memang setelah doa sudah ada kelonggaran, monggo kami bisa dibantu. Tatkala memang boten cukup doakan kami semoga istiqomah, karena tujuan kami tidak lain dan tidak bukan adalah ikut serta, ikut andil dalam pendidikan sosial dan dakwah. Santri-santri, yatim, piatu, duafa, masyarakat sekitar ketika Idul Adha sudah kita melebarkan sayap di daerah Jiwang sini. Alhamdulillah. Yayasan yang kecil seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk terus berjuang di jalan dakwah. Untuk yang terakhir, kami juga memohon doa agar PPDB tahun ini perdana 2023-2024 putra itu hanya kita menerima 10 dan putih hanya menerima 10 dengan rincian biaya yang sudah panjenengan terima di situ pada brosur. Itu pun saya yakin juga masih banyak yang nego dan itu wajar, tidak ada masalah bagi kami. Sekali lagi mohon doanya semoga kuota bisa terpenuhi, bangunan juga segera selesai dan kita semua bisa berjuang bersama-sama di dalam lembaga ini. Monggo ditutup kanthi bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Nasution. Terima kasih kepada Mas Ilham beserta Ibu. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semua dan menginjak acara berikutnya, yaitu adalah pemberian hadiah lomba. Hadiah lomba yang terdiri dari kelas tahsin dasar
diraih oleh Ananda Hazen. Kemudian kelas taksim lanjutan oleh Ananda Faro dan kelas tahfidz oleh Ananda Haya. Kepada tiga Ananda yang telah disebutkan, berkenan tampil ke depan untuk menerima hadiah. Silakan adik-adik. Diulangi. Mas Hazen, Mas Faro, Ayo Mas Faro. Mas Hazen Mas Faro. dan Mas Faro. Ya, mau nggak ini jajannya? Kalau nggak mau, nanti sini Mas. Jajan di sini Mas Hazen. Mas Haji. Ya. Iya, jajannya udah disiapkan ini Mas. Ya. Nggak mau hadiahnya dibagi yang lain ya. Ayo Mas Hazen masuk, Mas Faro, ayo. Loh ini ada ya, menang tapi nggak mau ya. Mau juara ya. Ayo Mas Faro, semua juara satu. Ya. Kepada Ustadz Agung, persilakan untuk memberikan hadiah. Silakan. Dokumentasi. Nah, ya. Satu, dua, tiga. Ya. Sebentar, itu dulu Mas Hazen. Kemudian kepada Mas Faro, ya selamat. Dan yang terakhir kepada Mbak Haya. Satu, dua, tiga. Senyumnya mana Mas? Iya, iya tidak kan? Sedikit saja. Gak usah banyak-banyak. Sampun? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, selamat kepada tiga Ananda. Semoga dapat meningkatkan semangat belajarnya. Alhamdulillah. Selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri pada acara hari ini, ada satu informasi yang kami sampaikan kepada wali santri dan Ananda, bahwa Yayasan Rumah Quran Abu Bakar As-Siddiq mengadakan kegiatan pada saat bulan Ramadan nanti dengan tema Ramadan Camp Season 2. Ramadan itu nanti Al-Quran di hati. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan kepada Ananda-Ananda yang sudah mengikuti sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal pertengahan bulan Ramadan, yaitu 30 Maret sampai 9 April 2023. Untuk waktu dilaksanakan mulai pukul 3 sampai jam 5 sore. Untuk pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 28 Maret 2023 melalui link yang ada di layar, atau nanti bisa menghubungi admin. Kemudian untuk kegiatan, yaitu nanti ada bermacam-macam kegiatan, mulai dari belajar hingga bermain, yang terdiri dari akselerasi tahsin dan tahfidz, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian ibadah secara berjamaah,
dan menonton video edukasi Islami serta permainan edukasi Islami, muhasabah, dan nanti ada mabit yang dilaksanakan selama 2 hari. Dan tentunya ada buka bersama dan sahur bersama. Monggo kepada wali santri ataupun ananda yang akan ikut silakan nanti mendaftarkan diri. Alhamdulillah, sukses juga acara pada hari ini, dan yang terakhir adalah penutup. Semoga acara pada pagi hari ini membawa ridho dan berkah kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.